Ada pertanyaan sebelum kita mulai? Silakan. Ada yang mau didiskusikan? Ada pertanyaan? Ada? Oke, jadi kalau nggak ada, kita lanjutkan ya. Saya share screen dulu. Oke, jadi sekali lagi, mata kuliah elektromagnetik itu intinya adalah 4 persamaan Maxwell ya. Jadi kita sudah melihat minggu lalu itu kita sudah melihat 2 persamaan Maxwell dalam bentuk integral ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Jadi review ya minggu lalu ya ada 4 persamaan Maxwell. Ya, kita sudah dapatkan ya ini dalam bentuk integral. Nah, dalam bentuk integral itu kita lebih mudah menuliskan, tetapi nanti relatif agak sulit dalam pemecahan masalah. Jadi minggu lalu kita sudah melihat persamaan Maxwell yang pertama itu diambil dari hukum Gauss. Nah, hukum Gauss di sini ada yang terkait dengan medan listrik. Ya, nanti yang kedua, nanti persamaan Maxwell itu diambil dari hukum Gauss tentang medan magnet. Ya, jadi di sini kalau kita bicara hukum Gauss, ya kita bicara menyatakan jumlah garis gaya ya. Jadi kemarin medan listrik dan medan magnet ya intensitas atau besarnya medan listrik atau medan magnet itu ditentukan oleh jumlah garis gaya gitu ya. Nah, semakin rapat jumlah garis gaya, maka di sini medan listriknya itu semakin besar ya, atau medan magnetnya juga semakin besar. Ya, medan listrik itu satuannya volt per meter, medan magnet satuannya ampere per meter. Nah, rapat garis gaya, ya rapat garis gaya itu di sini dinyatakan dengan jumlah garis gaya per satuan luas. Ya, kalau dalam dalam medan listrik dinyatakan dengan D. Ya. Kemudian kalau dalam medan magnet dinyatakan dengan B. Nah, minggu lalu juga sudah dinyatakan relasi antara rapat garis gaya dengan medan listrik ya. Jadi D itu akan sama dengan ya kalau di udara di sini adalah epsilon 0 dikalikan dengan E. Nah, epsilon 0 itu adalah suatu konstanta ya, konstanta yang kita sebut sebagai permitivitas. Ya, ini kita masih bicara ruang hampa atau udara. Nah, kalau di medan magnet ya ini mirip ya. Tapi di sini dikalikan dengan konstanta mu0 ya. Ya, kalau di sini permitivitas, di sini adalah permeabilitas.
ya, atau permeability dikalikan dengan intensitas medan magnetnya. Nah, jadi ini adalah jumlah D atau B itu adalah jumlah garis gaya persatuan luas. Nah, kalau kita mau menghitung berapa jumlah garis gaya yang menembus suatu permukaan tertutup, berarti kita integralkan terhadap luasan tertutup tersebut. Ya, jadi di sini persamaan Maxwell yang pertama ya itu terkait dengan medan listrik, berarti kita menghitung jumlah garis gaya persatuan luas. Sorry, apakah saya tetap share screen? Kalau kasih respon ya. Share screen, Pak. Oke. Jadi kita menghitung jumlah garis gaya, ya. Jadi ini kan jumlah garis gaya persatuan luas. Kalau kita kalikan dengan luas, berarti kita bisa menentukan jumlah garis gaya. Berarti kita menghitung jumlah garis gaya yang menembus suatu permukaan tertutup, ya berarti jumlah garis gaya berarti kalau medan listrik di sini berhubungan dengan D, ya kita kalikan dengan luasnya, ya berarti di sini nanti dikalikan dengan dot, ya ds. Karena ini adalah permukaan tertutup, maka ini integral luas permukaan tertutup. Ya. Nah, hukum Gauss menyatakan jumlah garis gaya yang menembus suatu permukaan tertutup sama dengan muatan total yang terlingkupi. Ya, muatan total yang terlingkupi. Nah, demikian juga hukum Gauss untuk medan magnet. Ya, kalau di sini D, ya maka di sini rapat garis gayanya menyatakan B. Ya, ini adalah jumlah garis gaya persatuan luas. Kalau kita ingin menghitung jumlah garis gayanya, ya berarti kita integrasikan terhadap luas. Karena hukum Gauss mengatakan harus permukaan tertutup, maka ini integral permukaan tertutup. Nah, sama dengan 0 kalau di medan magnet ya. Jadi sama dengan 0 kalau di medan magnet. Kenapa? Karena di medan magnet itu garis gayanya itu berupa loop. Ya, sehingga kalau kita buat permukaan tertutup maka yang masuk sama dengan yang keluar. Ya, berbeda kalau di medan listrik ya. Kalau medan listrik ada ujung, ada pangkal, ya karena medan listrik itu berasal dari muatan listrik. Nah, kalau di medan magnet, ya tidak ada muatan magnet, ya, sehingga medan magnet itu ditimbulkan oleh arus yang berubah terhadap waktu. Ya, ini yang sudah kita sampaikan di minggu yang lalu ya. Sampai sini ada pertanyaan. Nah, kita lanjutkan. Ya, jadi minggu ini kita di LMS membahas 4 persamaan Maxwell ya. Jadi kita sudah punya 2, sekarang kita lanjutkan dengan 2 lagi. Ya, jadi kita lanjutkan dengan 2 persamaan lagi ya. Nah, yang ketiga persamaan Maxwell itu diambil dari ya, yang ketiga ini adalah diambil dari hukum Faraday ya. Nah, tentunya kalian sudah pernah membahas ini juga ya di fisika gitu ya. Ada percobaan Faraday gitu ya.
Jadi Faraday itu membuat satu percobaan, di sini ada kawat yang dialiri sumber arus atau sumber tegangan, ya kemudian di sini ada saklar, gitu ya. Ya, ini sumber tegangan, ya. Atau jadi di sini sumber tegangan atau sumber arus, kemudian di sini saklar. Nah, kemudian dia melakukan pengukuran di kawat loop yang berikutnya di sini. Ya, ini dilakukan pengukuran, ya. Ya, jadi seperti ini. Oke, jadi pertama saklar dinyalakan. Ya, ketika saklar dinyalakan, itu tentunya ada arus ya. Jadi percobaannya adalah ya seperti ini, ya saklar yang semula off, ya, kemudian dinyalakan, di-on-kan. Nah, kalau ada arus, ya di sini ada arus, maka sesuai dengan hukum Biot-Savart di sini, ya, maka akan timbul medan magnet, ya sesuai dengan sekrup tangan kanan ya. Berarti di sini di daerah sini akan masuk ke sana, ya di daerah sini, ya di luar, ya akan arahnya ke sini ya. Anda membayangkan pakai aturan tangan kanan, jempolnya adalah arah arus, yang jari-jari 4 jari-jari adalah arah medan magnet ya. Nah, di sini akan timbul rapat garis gaya medan magnet. Nah, ketika dilakukan pengukuran di kawat yang kedua yang terpisah dengan kawat yang pertama ini, ternyata timbul arus yang arahnya sebentar. Ya, jadi di sini dilakukan pengukuran. Ya, pertama ini kondisi saklar ya, waktu di sini masih off. Ya, pada saat on, ya pada saat nyala, ya timbul arus lalu menghilang. Ya, hilang lagi. Jadi adanya hanya pada saat pertama kali dinyalakan ada lalu hilang lagi gitu. Nah, jadi gejala pertama seperti itu ya. Di sini dinyatakan dengan arus. Ya, ada arus lalu hilang lagi. Nah, ini percobaan yang pertama ya. Kondisi kedua, ya, dari saklar on tadi kemudian ya saklarnya dimatikan, di off kan. Ya, jadi ini selama on ada arus lalu hilang lagi. Setelah di off kan ternyata timbul arus lagi lalu hilang lagi. Nah, ini pada saat mulai off. Ya. Nah, Faraday menyimpulkan bahwa ya, terjadinya arus itu terjadi ketika ada perubahan dari off ke on, ya pada saat ini dari off ke on ada lalu hilang, lalu dari on ke off. Ya, jadi terjadinya arus itu terjadi ketika ya ada perubahan ya. Jadi ketika ada perubahan. Nah, yang dirasakan oleh kawat kedua ini adalah perubahan jumlah garis gaya ini. Ya, perubahan jumlah garis gaya. Ya, atau di sini dikatakan ketika ada perubahan jumlah garis gaya. Nah, satu lagi mungkin minggu lalu lupa. Kalau D itu adalah rapat garis gaya, ya.
maka ada boleh katakan ini adalah Pi, ya, si ya, Pi besar ya. Jadi di sini ini menyatakan jumlah garis gaya. Ya, sehingga di sini kalau kita menyatakan garis gaya medan listrik ya di sini adalah PL gitu ya, kita nyatakan dengan PL berarti ya B ya dikalikan dengan didotkan dengan luasnya ya S. Ya S-nya itu udah luas. Ya. Sorry kalau medan listrik ini D ya. D. D. Nah, kalau medan magnet ya jumlah garis gaya medan magnet ya ini berarti B ya didotkan dengan S. Ya, ini jumlah garis gaya. Ini medan listrik, ini medan magnet. Jadi terjadinya arus di loop kedua ini ya berarti terjadi ketika ada perubahan jumlah garis gaya. Ya, jadi ada perubahan jumlah garis gaya ini. Dalam hal ini adalah garis gaya magnet ya, karena yang dihasilkan oleh oleh arus listrik ini adalah medan magnet. Nah, berarti nanti di kawat yang kedua, ya, di kawat yang kedua, ya di loop yang kedua itu, ya berarti di sini terjadinya, ya terjadinya arus, ya itu akibat jumlah garis gaya yang menembus permukaan yang dibentuk oleh loop ini. Ya, jadi di sini jumlah garis gayanya adalah BS, maka itu terjadi ketika ada perubahan. Nah, perubahan itu ya dinyatakan dengan D per DT. Ya. Jadi D per DT ya itu artinya ya ini jumlah garis gayanya berubah terhadap waktu. Itu arti dari D si M per DT. Ya, ini artinya dia berubah terhadap waktu. Jumlah garis gayanya berubah terhadap waktu. Jadi di loop kedua itu terjadi perubahan garis gaya. Nah, yang menembus permukaan di loop kedua ini. Ya, jadi kalau di sini kita gambarkan di sini adalah permukaan loop yang dibentuk oleh loop kedua ini adalah permukaan. Nah, jumlah garis gaya yang menembus permukaan ini, ya, itu berubah pada saat off ke on atau dari on ke off. Ya, jumlah garis gaya yang menembus permukaan tertutup, lintasan tertutup ini berubah. Nah, perubahannya dinyatakan dengan perubahan jumlah garis gaya persatuan waktu. Nah, ini berarti kalau kita menghitung ini, ya jumlah garis gaya yang menembus permukaan ini, ya, jumlah garis gayanya adalah kita harus mengintegralkan B dot ds. Ya, ini jumlah garis gayanya. Nah, sorry ini D. Kita menghitung luas itu integral ini ya, B dot dl ya, sorry ini. Jadi S ini, luas ini adalah kita mengintegralkan ya ini dot dl, tapi lintasan tertutup. Jadi ini loop ini kan lintasan tertutup. Ya, kalau kita menghitung luas ini adalah kita menghitung integral ya dot dl, tapi lintasan tertutup. Kalau kemarin kita menghitung volume, itu kita menghitung luas terhadap permukaan tertutup.
Ya, jadi berapa luas ini adalah integral lintasan tertutup .dl. dl itu adalah lintasan ini, lintasan kawat sepanjang loop 2 ini. Ya, berarti jumlah garis gayanya ya ini karena dia berubah terhadap waktu ya, maka ini dinyatakan dengan dt. Nah, ternyata arus yang dihasilkan itu sedemikian sehingga melawan penyebab flux penyebab ini. Ya, jumlah garis gaya itu sama dengan flux ya. Kalau ada yang menyebut flux itu artinya jumlah garis gaya. Jadi arus ini ternyata arus yang timbul itu sedemikian sehingga melawan flux penyebab. Kalau flux penyebab arahnya ke kanan, maka flux yang dihasilkan itu arahnya ke kiri, ya ke sana. Nah, untuk menyatakan melawan penyebabnya itu Faraday menyatakan ini sebagai tanda minus. Ya, jadi ini ada tanda minusnya. Nah, ini juga disebut sebagai hukum Lenz ya. Ya, ini medan magnet yang timbul itu sedemikian sehingga melawan arah penyebabnya. Ya, ini dinyatakan dengan hukum Lenz. Oke, jadi percobaan Faraday seperti ini. Ya, jadi flux yang menyebabkan arus yang timbul di loop kedua ini akibat perubahan garis gaya atau perubahan flux magnet. Yang hasilnya adalah ini. Nah, kemudian arus atau tegangan yang timbul, ya, ini yang kita amati di sini itu disebut sebagai gaya gerak magnet. Ya, gaya gerak listrik. Gaya gerak listrik itu sama dengan ya kalau boleh dikatakan ini adalah beda potensial ya. Jadi gaya gerak listrik itu sama dengan beda potensial. Nah, apa arti beda potensial? Ya, jadi saya coba di sini. Jadi beda potensial atau gaya gerak listrik ini sama dengan usaha. Ya, jadi usaha ya untuk memindahkan muatan ya. Ya, dari satu titik dari titik A ya ke titik B. Saya nyatakan. Ya, jadi apa itu beda potensial atau gaya gerak listrik? Itu sama dengan usaha untuk memindahkan muatan dari titik A ke titik B. Nah, kalau kita ingat usaha, ya itu kan kita ingat yang kita bisa analogikan dengan hukum Newton ya. Jadi di sini kalau kita punya gaya F terhadap suatu benda, ya bergerak sepanjang dl gitu ya, maka usaha itu sama dengan integral dari titik A ke titik B ya, dari A titik B F ya dot dl gitu. Ini kalau kita di fisika di hukum Newton ya, usaha sama dengan integral ya, gaya ya didotkan dengan lintasannya dari titik A ke titik B. Nah, begitu juga dengan potensial ya. Jadi potensial itu kalau misalkan ini katakanlah ini titik A ya, di sini titik B.
Nah, kita ingin memindahkan suatu muatan, ya katakanlah ini muatannya Q, dari titik A ke titik B, nah, dalam suatu pengaruh medan listrik. Ya, di sini ada medan listrik. Kalau ada medan listrik, ada muatan, ya kita di muatan ini ada bekerja gaya Coulomb, ya. Besarnya apa? Q dikalikan dengan E. Gaya Coulomb, ya. Jadi kita nyatakan simbolnya sebagai Fc. Ya. Nah, jadi kalau ada muatan, ada medan listrik, maka di Q ini akan ada timbul gaya Coulomb. Nah, jadi di sini kita tinggal mengganti gaya Coulomb-nya itu dengan gaya di sini dengan gaya Coulomb. Nah, itu yang kita sebut sebagai beda potensial antara A dan B. Ya, jadi di sini kita menuliskannya sebagai VAB, ya. Itu sebagai usaha untuk memindahkan dari titik A ke titik B. Nah, di sininya adalah gaya Coulomb, ya, .dl. Nah, beda potensial itu adalah usaha untuk memindahkan muatan dari titik A ke titik B, ya. Lebih lengkapnya di sini adalah dalam pengaruh medan listrik, ya. Karena kalau tidak ada medan listrik, ya tidak timbul gaya Coulomb, ya. Dalam pengaruh medan listrik E, dan ini adalah muatan uji. Ya, muatan uji itu artinya di sini kita anggap besarnya adalah satu satuan. Ya, jadi kalau di sini muatannya satu satuan, ya, di sini muatan uji, ya kalau di sini satu satuan, ya maka akan sama dengan medan listriknya. Ya, ini disebut sebagai muatan uji. Ya, ini FC uji. Jadi di sini apa itu beda potensial? Ya, kita bisa menuliskan sebagai dari A ke B E dot.dl. Nah, di dalam percobaan Faraday tadi di loop yang kedua itu kita memindahkan muatan sepanjang DL-nya, ya DL ini adalah lintasan tertutup, ya dalam bentuk loop. Sehingga kalau kita anggap di sini AB, ya titik A dan titik B ini membentuk suatu loop, ya maka VAB-nya atau gaya gerak listriknya, ya berarti kita mengintegralkan terhadap lintasan tertutup E.dl. Ya. Sampai sini ada pertanyaan. Jadi percobaan Faraday ini kalau dinyatakan secara lengkap, ya berarti medan listrik, gaya gerak listrik yang timbul di sini, ya gaya gerak listrik yang timbul di sini, besarnya itu kita bisa nyatakan sebagai integral lintasan tertutup E.dl. Ya. Jadi integral lintasan tertutup E.dl sebanding dengan, ya besarnya GGL ini sebanding dengan jumlah garis gaya magnet yang menembus permukaan tertutup loop ini. Ya, jadi inilah yang disebut sebagai hukum Faraday, ya. Kemudian dinyatakan sebagai persamaan Maxwell yang ketiga.
Ya, jadi kalau kita bicara yang ketiga, persamaan Maxwell yang ketiga itu diambil dari hukum Faraday, ya, bahwa gaya gerak listrik, ya ini tentang gaya gerak listrik, ya, itu sama dengan integral E.dl, ya, sama dengan minus integral B.ds, ya, berubah terhadap waktu dt. Nah, kalau ds ini kan fungsi, ya ds ini contohnya fungsi ruang, ya, katakanlah dx dy arahnya az dan seterusnya, ya. Ini fungsi ruang. Berbeda dengan dt, sehingga nanti kita integralkan terhadap luas dulu baru diturunkan. Hasilnya akan sama dengan kita turunkan dulu, ya, baru kita integralkan terhadap luas. Ya, jadi bisa juga jadi di sini, sorry, ini lebih lengkap, ini ada D-nya, ya. Berarti D B per dt, ya, didotkan dengan ds. Oke, jadi ini kita menghitung jumlah garis gaya, ya, berubah terhadap waktu, itu hasilnya adalah gaya gerak listrik, ya, atau beda potensial. Gaya gerak listrik itu adalah integral lintasan tertutup E.dl. Ya, jadi di sini ini ada baru PM ini, maka kalau D per dt berarti di sini ada D-nya tadi, sorry. Oke, jadi ini adalah persamaan Maxwell yang ketiga. Ya, jadi persamaan Maxwell yang ketiga bisa seperti ini. Ya, atau ini E.dl. Ini adalah persamaan Maxwell yang ketiga. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, jadi ini adalah persamaan Maxwell yang ketiga, ya. Silahkan kalau ada komentar atau pertanyaan. Ada? Oke. Ya, kalau nggak ada, kita lanjutkan yang keempat, ya. Jadi yang keempat itu diambil dari hukum Ampere, ya. Jadi kalau ini terkait dengan tegangan atau beda potensial atau gaya gerak listrik, yang keempat itu diambil dari hukum Ampere, ya, berarti tentang arus. Nah, hukum Ampere menyatakan, ya, jadi kalau di sini ada arus, ya, di sini kita ada intensitas medan magnet, ya, H, ya, kita bisa menghitung arus, ya, arus itu dengan kita integralkan, ya, H, ya, medan magnet ini kita integralkan mengelilingi sesuai dengan lintasan tertutup, itu nanti akan sama dengan arus yang terlingkupi. Ya, jadi hukum Ampere ini agak mirip dengan hukum Gauss, cuma kalau hukum Gauss itu
dia membuat suatu permukaan tertutup, kalau hukum Ampere ini adalah lintasan tertutup. Ya, maka di sini dl ya ini adalah lintasan, ini adalah tertutup. Ya, H.dl. Jadi kita bisa menghitung arus itu dengan mengintegralkan H ini terhadap suatu lintasan tertutup. Nah, kalau kita integralkan lintasan tertutup ini akan kita dapatkan arus yang terlingkupi oleh lintasan tertutup tersebut. Ya, jadi ini terkait dengan hukum Ampere. Nah, jadi arus kita bisa hitung seperti ini. Nah, kita lihat sumber arus itu ada dua. Ya, jadi arus itu ditimbulkan oleh ada dua penyebab. Ya, dua sumber arus. Yang pertama adalah akibat muatan yang bergerak. Ya. Jadi muatan bergerak itu arus. Ya, jadi I ya itu muatan yang bergerak berarti arus yang muatan yang berubah terhadap waktu. Ya, jadi arus itu adalah perubahan muatan dalam satu satuan waktu. Ya, kalau kita lihat arus kendaraan gitu ya, arus kendaraan itu adalah laju kendaraan dalam satu satuan waktu. Kalau jumlah kendaraan yang berubah dalam satu satuan waktu itu sangat banyak, maka kita mengatakan arusnya besar. Nah, kalau kita bicara arus air ya berarti perubahan jumlah air dalam satu satuan waktu. Ya, kalau arusnya deras berarti yang mengalir atau jumlah air yang berubah dalam satu satuan waktu itu juga sangat besar. Jadi arus listrik itu ditimbulkan oleh adanya muatan yang bergerak terhadap waktu. Nah, ini dengan cara lain, kalau kita punya sebuah konduktor, ya, jadi kita menyatakan arus itu sebagai laju muatan persatuan waktu. Ya, jadi di sini muatannya bergerak, katakanlah ya. Ini adalah arus. Nah, kita punya besaran lain yang disebut dengan rapat arus. Ya, kita menyebutnya sebagai J. Ya, ya, J itu adalah rapat arus. Namanya rapat arus itu adalah arus per satuan luas. Ya, ya, I per A. Luas ya. Jadi di sini satuannya ampere per meter persegi gitu ya. Jadi kalau cara lain menyatakan adanya arus, rapat arus itu dengan J. Ya, selain dengan I, ya kalau I itu adalah besarnya, kalau J adalah kerapatan arusnya. Nah, kita juga bisa menghitung berapa besarnya arus ya dari J ini. Yaitu ya I itu kita bisa nyatakan sebagai integral ya J dot ds. Ya, jadi kita bisa menghitung ya arus ya yang melewati konduktor ini atau kawat ini, ya kita bisa nyatakan arusnya adalah J dikalikan dengan ds. Jadi ini contohnya rapat arusnya adalah ya katakanlah 10 miliampere per meter persegi. Ya, misalnya luas penampang konduktornya ya. Ya, luas penampang konduktor itu berarti yang ini. Ya, ini adalah A. Ya.
Kalau luas penampang konduktornya adalah ya katakanlah 0,01 ya meter persegi, maka kita bisa menghitung ya rapat arusnya atau jumlah arusnya. Ya, jadi kita bisa menghitung arusnya. Sebentar, saya hapus dulu nih. Kita bisa hitung arusnya. Kalau diketahui ini rapat arus, ya, jadi kalau ini rapat arus itu adalah 10 miliampere per meter persegi. Ya, ini adalah J. Kita menghitung arus, ya itu sebagai ya J dikalikan dengan A ini. Ya, berarti J dikalikan dengan A. Kalau sudah ketahuan berapa luasnya ya. Ya, berarti 10 miliampere per meter persegi dikalikan dengan 0,01 meter persegi. Ya, ini bisa dicoret sehingga satuannya 0,1 miliampere gitu ya. Ini menghitung arus. Ya, jadi arus listrik ya itu ada dua sumber ini. Yang pertama adalah muatan yang bergerak. Jadi arus listrik itu yang pertama ditimbulkan oleh muatan yang bergerak. Nah, yang kedua ya itu ditimbulkan oleh adanya medan listrik yang berubah terhadap waktu. Ya, jadi di sini I itu adalah perubahan muatan. Ya, arus yang kedua itu ditimbulkan oleh adanya perubahan flux listrik. Ya, perubahan flux listrik. Oke, jadi di sini arus itu ditimbulkan oleh muatan bergerak, yang kedua ditimbulkan oleh perubahan medan listrik yang berubah terhadap waktu. Nah, kalau saya tuliskan hukum Ampere ya, jadi di sini arus itu adalah integral H.dl, ya ini adalah arus ya dari hukum Ampere ya, ditimbulkan oleh muatan yang bergerak ini sebagai dg per dt dan ditimbulkan oleh adanya flux ya, ini flux listrik ya, flux listrik persatuan waktu. Oke, nanti kita terjemahkan lagi ya. Pada prinsipnya ini hukum Ampere seperti ini. Lalu kita turunkan ya. Jadi tadi arus ya I ya itu adalah integral H.dl. Nah, ini ada dotnya ya. Ya. Disebabkan adanya muatan dg per dt ya, perubahan muatan persatuan waktu. Yang kedua ditimbulkan oleh adanya perubahan flux listrik ya, persatuan waktu. Yang ini sudah saya jelaskan tadi ya, tadi di sini kalau ada rapat arus J ya, maka arus akibat muatan yang bergerak ya, akibat muatan ini ya, kita bisa hitung dengan integral J ds. Nah, sekarang kita cari CE per dt ya, laju flux listrik terhadap satuan waktu. Nah, fenomena ini muncul
di dalam kapasitor ya. Jadi kalau di sini kita punya kapasitor, kapasitor itu plat ya, konduktor sejajar ya, bisa bentuknya seperti ini, bisa bentuknya tabung, dan intinya adalah plat yang sejajar atau konduktor yang sejajar, kemudian dialiri ya oleh arus yang berubah terhadap waktu atau tegangan yang berubah terhadap waktu. Nah, kalau kita lihat fenomena kapasitor, ya di sini tidak tersambung, tapi kalau di sini diberikan sumber tegangan yang berubah terhadap waktu, ya jadi di sini V-nya fungsi T, maka akan ada arus ya. Nah, suatu saat di sini ada muatan positif, ya di sini negatif, maka di sini akan timbul medan listrik. Ya katakanlah tegangan yang pertama seperti ini ya. Ini keadaan pertama. Ya di sini positif, sini negatif, maka di sini muncul medan listrik. Nah, pada fase yang berikutnya, fase yang kedua, di sini yang lebih positif. Ya, di sini lebih positif. Yang di sini lebih negatif, maka medan listriknya berubah. Nah, meskipun plat ini tidak terhubung, tapi kalau di sini sumber tegangannya adalah berubah terhadap waktu, maka di sini mengalir arus. Nah, dari mana arus ini timbul? Nah, arus ini timbul akibat perubahan garis gaya listrik yang terjadi di dalam plat. Ya, berarti di sini adalah laju perubahan garis gaya listrik ya terhadap waktu. Nah, kita ingat flux atau garis gaya listrik itu kita hubungkan dengan rapat ya, rapat flux ya. Berarti di sini kita berhubungan dengan D, yaitu rapat flux yang menembus permukaan plat ini. Ya, berarti D.ds. Ya, kita integralkan. Jadi I itu kita bisa hitung dengan D, ya fluxnya adalah integral D.ds. Ya, kemudian berubah terhadap waktu, ini per dt. Nah, sekali lagi ini diturunkan terhadap T, yang ini terhadap variabel ruang. Jadi kita bisa integralkan dulu baru diturunkan, atau kita bisa turunkan dulu baru diintegralkan. Ya, kita bisa nyatakan dengan dd per dt ya dot ds. Oke. Sehingga ini yang diambil sebagai persamaan Maxwell keempat, ya itu sebagai integral h.dl ya sama dengan ya akibat laju muatan persatuan waktu itu adalah integral j.ds ya ditambah dengan perubahan garis gaya persatuan waktu. Ya, berarti ini adalah integral d per dt ya dot ds. Nah, ini yang diambil sebagai persamaan Maxwell keempat. Ya, ini persamaan Maxwell keempat. Ya, jadi persamaan Maxwell yang keempat itu diambil dari hukum Ampere. Ya.
ini adalah terkait dengan arus. Ya, arus itu ya ditimbulkan oleh adanya muatan yang bergerak ya, dan ditimbulkan oleh adanya ya, garis gaya listrik atau medan listrik yang berubah terhadap waktu. Ya, jadi ini hukum Maxwell atau persamaan Maxwell yang keempat ya terkait dengan arus. Arus itu ada dua penyebabnya. Ya, yang pertama adalah muatan yang bergerak ya atau muatan yang berubah terhadap waktu. Ya. Ini lebih tepatnya mungkin berubah terhadap waktu supaya sama dengan di sini. Muatan listrik yang berubah terhadap waktu. Atau bergerak ya. Muatan listrik yang berubah supaya sama istilahnya. Ya, jadi arus itu ditimbulkan oleh muatan listrik yang berubah terhadap waktu dan ya ditimbulkan juga oleh medan listrik yang berubah terhadap waktu. Ya, jadi fenomena yang muatan listrik berubah terhadap waktu itu di sini di konduktor, kemudian medan listrik yang berubah terhadap waktu itu eh, di dijelaskan di fenomena kapasitor ya di sini ya. Oke, ini adalah persamaan Maxwell ya. Nah, sekali lagi jadi kita sampai sini kita bisa menuliskan 4 persamaan Maxwell ya. Ini Anda harus bisa menuliskan 4 persamaan Maxwell ini secara lengkap dan benar ya. Baru kemudian nanti kita bisa mengaplikasikan, ya, melihat aplikasinya. Jadi saya minta saudara sekarang menuliskan 4 persamaan Maxwell secara lengkap dan benar ya. Anda harus latihan, udah paham betul di sini. Ya, jadi di sini persamaan Maxwell. Ya, pertama diambil dari hukum Gauss. Ya. Ya, tentang medan listrik. Ya, jumlah flux yang menembus suatu permukaan tertutup ya, karena ini terkait dengan medan listrik maka d.ds sama dengan muatan total. Ini hukum Gauss tentang medan listrik. Yang kedua adalah hukum Gauss tentang medan magnet. Ya, kalau di sini D, ya maka di sini B. Ya, dot ds ya, sama dengan 0. Yang ketiga ya dari Faraday. Ya, Faraday berarti terkait dengan tegangan. Ya, tegangan itu usaha untuk memindahkan muatan ya berarti E.dl. Ya, ingat saja percobaannya ya melawan penyebabnya ya. Ya, kemudian besarnya GGL itu berhubungan dengan perubahan garis gaya medan magnet ya. Jadi di sini terkait dengan D B per dt ya, perubahan jumlah garis gaya per satuan waktu ya, kita integrasikan terhadap ds. Yang keempat dari hukum ampere ya. Ampere berarti ini terkait dengan arus. Ya, arus itu adalah kalau di sini E, arus itu H dot dl. Ya. Jadi E diganti dengan H. Arus itu ada 2. Ya.
akibat muatan yang bergerak ya dinyatakan dengan rapat arus J ds ya ditambah dengan perubahan ya ini ya perubahan medan listrik ya berarti di sini do D per do T ya ds. Oke, ini silahkan Anda coba menuliskan 4 persamaan ini ya secara lengkap dan benar ya. Anda tanpa membuka buku ya nanti harusnya udah bisa ya karena ini mudah dimengerti begitu ya. Tapi sekali lagi ini mudah dimengerti tapi agak sulit dalam memecahkan permasalahan gitu ya. Nah, sehingga nanti kita ubah dalam bentuk integral ya nanti kita ubah dalam bentuk diferensial. Ya, ini untuk memudahkan dalam memecahkan masalah. Ya, tapi saya minta Anda bisa menuliskan persamaan ini secara lengkap dan benar dulu ya. Tanda vektornya, tanda dotnya, jangan lupa gitu ya. Dan arti dari masing-masing persamaan Maxwell ini. Oke, saya minta ini dulu, nanti saya kirimkan latihan-latihan soalnya ya. Tapi latihan soalnya di diferensial nanti yang lebih banyak ya. Di sini saya hanya contohkan nanti solusi di persamaan integral ya contoh-contohnya ya setelah kuliah ini ya. Ada pertanyaan nggak? Ada? Kalau nggak ada kuliah sampai di sini, saya minta Anda untuk mencoba ya berlatih menuliskan persamaan Maxwell ini secara lengkap dan benar. Ya, nanti saya kirimkan latihan-latihan soalnya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, ya, silahkan dilanjutkan di LMS. Nanti saya tambahkan dengan contoh-contoh soal di sini. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak, Pak. Sama.